Oke, jadi untuk topik yang terakhir itu adalah non-clause pola yang kedua. Tapi sebelum kita belajar, kita mulai kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish. Kalau di buku itu Miss Vista bisa membukanya skill 8 itu Miss Vista. Jadi topik kita adalah non-clause pola yang kedua. Apa itu non-clause? Kemarin kita juga sudah berkenalan dengan apa itu non-clause. Non-clause itu adalah anak kalimat yang digunakan sebagai kata benda. Jadi berarti di sini kita harus mengenal istilah kata benda dan juga mengetahui contoh dari kata benda. Kenapa? Karena non-clause ini kan memang nantinya bisa kita gunakan sebagai pengganti kata benda di dalam kalimat. Nah, kalau kata benda itu kata yang menyebut nama-nama orang. Jadi kalau kita nyebutin orang, John, itu termasuk kata benda. Menyebutkan nama tempat itu juga kata benda, seperti Jakarta, Indonesia. Menyebutkan barang, buku. Nah, untuk kata benda-benda yang tadi kita sebutkan itu adalah kata benda yang dasar. Aslinya dari sana memang kata benda. Dan kata benda itu kalau di dalam kalimat, kalimat itu SPOK, itu bisa kita gunakan sebagai subjek. Subjek itu pelaku. Tanpa ada pelaku atau subjek, kalimat itu belum bisa berdiri. Karena dalam membuat sebuah kalimat itu harus ada polanya, yaitu subjek, yang kedua predikat. Itu inti kalimatnya di situ. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin menggunakan sebuah subjek dengan kata benda yang biasa, yang dari sananya kata benda, seperti nama orang, nama barang. Nah, kita bisa menggunakan alternatif kata benda, yaitu dengan non-clause. Jadi non-clause ini memang kegunaannya sama persis dengan kata benda. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bentuknya seperti apa nih kalau non-clause? Biar kita nanti bisa menggunakan non-clause tersebut dengan benar di dalam kalimat. Untuk cara membuat non-clause itu yang pertama bisa merangkai tiga kata. Itu yang paling penting, yaitu pertama conjunction, yang kedua subjek, yang ketiga predikat atau verb. Kalau sisanya itu cuma tambahan, yaitu objek dan keterangan. Berarti di sini ada beberapa hal yang memang kita harus ketahui terlebih dahulu, seperti conjunction itu apa, subjek atau apa. Nah, kalau kita belum tahu, ya kita nanti bisa melihat contohnya conjunction itu seperti apa. Nah, itu adalah cara membuat non-clause. Non-clause itu adalah alternatif untuk kata benda. Untuk yang pola pertama ini, yang pertama ini nomor satu itu kita sudah pelajari kemarin. Ini pola yang pertama. Dan untuk yang sekarang ini nih, yang pola kedua, yaitu dengan merangkai sama seperti tadi, diawali conjunction dulu atau penghubung, tapi yang kedua langsung ke kata kerja. Jadi nggak perlu ada subjeknya. Nah, kita bisa memperhatikan antara pola yang pertama dengan pola yang kedua. Jadi perbedaannya hanya apa? Setelah conjunction itu tidak perlu ada subjeknya. Jadi kita sedang belajar untuk pola yang kedua. Untuk conjunction yang bisa kita gunakan di pola pertama itu ada banyak. Ini ada what, when, where, dan lain sebagainya. Kita singkat saja 6W1H. Kurang lebihnya 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7W1H. Tambahannya itu if dan juga that. Kalau diartikan ya dalam bahasa Indonesia itu sama. Misalkan what ya apa, kapan, di mana. Ini nanti yang bisa kita gunakan
sebagai conjunction dalam membuat non-clause. Ini ada contoh kemarin, I know when he will arrive. Kita cari apakah ada non-clause di sini. Non-clause tadi polanya seperti apa? Conjunction, subject, dan verb. Berarti ini yang namanya non-clause. Posisinya berada di mana? Nah, posisinya itu di belakang. Nah, kalau kalimat itu polanya SPO, maka non-clause di sini fungsinya sebagai objek. Nah, karena non-clause-nya di belakang, jadi fungsinya jadi objek. I'm concerned about when he will arrive. Di contoh yang kedua pun ada non-clause di sini. Kok bisa tahu ada non-clause? Karena ada pola conjunction SP. Maka ini adalah non-clause. Nah, kegunaannya di dalam kalimat jadi apa? Kita cek aja di posisinya di mana. Oh, di belakang. Kalau di belakang ini fungsinya sebagai pengganti objek. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Sebuah non-clause itu adalah alternatif sebagai pengganti kata benda. Kata benda di dalam kalimat bisa digunakan sebagai subjek, caranya letakkan di depan, atau bisa digunakan sebagai objek, caranya letakkan di belakang. Karena ini posisinya di belakang semua, berarti sebagai objek. Nah, kalau yang contoh terakhir di sini ada rangkaian non-clause juga. Taunya ini awalannya dengan penghubung conjunction SP dan posisinya ini berada di depan. Kalau di depan berarti sebagai pengganti subjek. Ini subjeknya menggunakan non-clause, ini kata kerjanya. Jadi non-clause itu memang sedikit berbeda bentuknya dengan kata benda. Namanya aja alternatif. Kalau alternatif ya pasti sedikit berbeda. Cuma tujuannya sama. Kalau misalkan kita mau ke Surabaya, kita bisa pakai jalur yang utara atau jalur yang selatan. Beda dikit tapi tujuannya sama. Ini adalah contoh pola yang pertama tadi. Terus fungsi non-clause ya seperti tadi. Kalau mau kita gunakan sebagai subjek, non-clause tersebut tinggal letakkan di awal kalimat seperti ini. Ini jadi subjek sudah. Nah, biar kalimatnya itu berdiri, jangan lupa kasih kata kerja. Karena kalimat kan polanya subjek dan kata kerja. Belakangnya ini namanya objek. Ini fungsi non-clause yang pertama. Terus fungsi non-clause yang kedua bisa kita gunakan sebagai objek. Objek itu kata benda yang diletakkan di belakang. Nah, kalau yang contoh kedua itu fungsinya sebagai objek, yang terakhir juga sama sebagai objek. Ini adalah fungsi dari non-clause. Kalau kita lihat di sini cara membuat non-clause-nya itu adalah pola yang pertama karena ini lagi review yang pola kemarin. Ini polanya conjunction SP semua. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kita pelajari, yaitu cara membuat non-clause pola yang kedua. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti tadi, cara merangkai non-clause pola kedua dengan pertama conjunction atau penghubung, yang kedua langsung kata kerja. Nah, itu. Belakangnya apa? Ya bisa ditambahkan objek atau keterangan, tapi yang paling penting conjunction dan kata kerja. Terus untuk conjunction-nya kalau menggunakan pola kedua itu cukup menggunakan 6 ini. Yang pertama who, kedua what, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah which. Tambahannya itu who-nya tambahkan ever, what-nya tambahkan ever, which-nya tambahan ever. Artinya siapa, apa, yang mana. Siapapun, apapun, yang manapun. Nah, ini adalah conjunction-conjunction yang bisa kita gunakan untuk membuat non-clause pola kedua. Berarti kalau kita bandingkan dengan pola yang pertama, conjunction-nya itu lebih sedikit pola kedua. Karena pola pertama ini ada 7W1H. Nah, when ini masuk ke pola pertama, berarti harus nanti ada subjeknya. Tapi kalau menggunakan who, maka pakai yang pola kedua, langsung ke kata kerja. Nah, sekarang kita belajar kata kerja yang digunakan di dalam membuat non-clause. Nah, itu kata kerjanya bisa kita gunakan kata kerja bermakna aktif. Aktif itu melakukan kegiatan. Untuk kata kerjanya bisa pakai verb 1, misalkan who study. Nah, bisa juga menggunakan verb kedua, who studied English.
Atau menggunakan verb satu ing. Who is studying English? Kalau pakai verb ing, jangan lupa ada to be-nya di sini. Jadi nggak boleh langsung who studying, karena rumus verb satu ing memang harus dikasih to be dulu. Nah, ini bisa diperhatikan sendiri. Untuk kata kerja aktif bisa pilih terserah keinginan. Ini verb aktif. Kalau kalimat di non clause ini ingin bermakna pasif, pasif itu maknanya di. Misalkan mengambil jadi diambil, membuka jadi dibuka. Itu kata kerja pasif. Maka caranya dengan menggabung to be itu is MR, langsung diikuti verb 3. Misalkan apa yang diambil. Nah, berarti kita harus tahu itu maknanya pasif. Masukkan aja what to be-nya is taken. Jadi diambil itu verb 3-nya taken. Apa yang dibawa, what is broke. Apa yang dikasih, what is given. Maka karena kalimat pasif menggunakan verb 3 ya, kita sedikit hafal verb nomor 3. Terus yang terakhir, kata kerja di sini juga bisa bermakna nominal. Nominal itu kata kerja yang tidak ada makna aktivitasnya. Maka ketika kalimat di dalam non-clause itu tidak bermakna aktivitas, itu kata kerjanya cukup menggunakan to be. Jadi di sini ganti pakai to be. Kalau kalimat yang non-clause ini nggak ada makna aktivitasnya. Contoh, yang senang. Nah, itu setelah yang langsung senang. Senang kan bukan sebuah aktivitas, tapi perasaan. Maka kata kerjanya kasih to be dulu. Jadi nggak bisa who happy. Kenapa? Karena belum ada kata kerjanya. Jadi tambahkan is. Who is happy. Itu adalah kata kerja yang bisa kita gunakan untuk membuat non-clause. Aktif, pasif, atau nominal. Terserah menggunakan yang mana. Terus fungsi dari dan penempatan non-clause ini sama seperti yang pola pertama, kita bisa gunakan sebagai pelaku. Ya. Pelaku itu namanya subjek. Maka non-clause itu letakkan di awal kalimat seperti ini. Kita lihat apakah ini non-clause. Betul, karena polanya adalah conjunction predikat. Ini predikatnya pakai verb ing, makanya ada to be-nya. Whoever is coming to the party. Ini adalah subjeknya, kata kerjanya must bring, objeknya give. Nah, jadi kita harus memahami kok bisa subjeknya bentuknya seperti itu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwasanya non-clause itu kan alternatif pengganti subjek. Maka karena alternatif ya bentuknya sedikit beda. Yang penting kita tahu kalau cara membuat non-clause itu tadi dengan merangkai conjunction langsung ke kata kerja. Itu adalah cara pola kedua untuk membuat non-clause. Terus selanjutnya, selain sebagai pengganti subjek, non-clause itu juga bisa sebagai pengganti objek. Objek itu nanti diletakkan di belakang. Di belakangnya siapa? Karena objek itu yang punya itu adalah kata kerja. Maka non-clause itu bisa diletakkan tepat setelah kata kerja. Ini contohnya, I don't know. Jadi subjeknya I, predikatnya itu don't know. Setelahnya namanya objek, tapi objeknya itu menggunakan non-clause. What is in the box? Apakah polanya conjunction langsung kata kerja? Iya, conjunctionnya itu what, predikat atau kata kerjanya itu adalah is. Kenapa kok pakai is? Karena in the box ini bukan sebuah kegiatan, maka kita cukup menambahkan kata kerja to be. Jadi ini namanya non-clause dengan kalimat nominal. Terus yang ketiga, objek itu bisa juga digunakan sebagai objeknya preposisi. Maka letakkan setelah preposisi. Ini namanya preposisi about. Contoh preposisi yang lain yang familiar itu ada in, at, dan on. Nah, syaratnya sebuah preposisi itu harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya itu nggak bisa kita pahami. Misal saya membuat kalimat I go to titik. Nah, setelah to ini pasti harus ada kata lagi. Nah, kata setelah preposisi itu namanya objek. Tinggal kita objeknya mau menggunakan objek biasa atau menggunakan objek non-clause. Karena kita lagi belajar non-clause, maka contohnya itu menggunakan objek non-clause. Who will do the work. Ini adalah non-clause pola kedua.
Nah, itu selesai untuk mempelajari materi non-clause pola yang kedua skill 7. Nah, skill 7, skill 8. Nah, kesimpulan non-clause itu adalah anak kalimat. Kalau anak kalimat itu bentuknya seperti ini. Conjunction SP atau conjunction P ini namanya anak kalimat. Sebagai pengganti kata benda. Atau kita singkat saja pengganti subjek atau pengganti objek. Jadi non-clause itu fungsinya hanya sebagai pengganti subjek atau objek. Nah, cara membuat non-clause itu ada dua. Yang pertama, materi kemarin, conjunction SP. Cara kedua, pola yang kedua ini adalah materi sekarang, yaitu conjunction langsung ke kata kerja. Di sini juga ada perbedaan penghubung yang digunakan untuk membuat pola pertama dan pola kedua. Kalau pola pertama itu lebih banyak, 7W, 1H. Tapi kalau yang pola kedua itu tadi cuma pakai 6, who, whoever, dan lain-lain. Nah, untuk pola kalimat itu kan SPOK. Nah, perhatikan non-clause-nya nanti. Non-clause-nya nanti berada di mana? Kalau non-clause-nya di depan berarti sebagai pengganti subjek. Tapi kalau non-clause-nya di belakang berarti pengganti objek. Jadi kita hanya lagi belajar bagaimana cara membuat subjek maupun objek dengan alternatif kata benda yaitu non-clause. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi non-clause. Non-clause tadi polanya conjunction SP bisa, itu pola pertama. Yang kedua, conjunction langsung kata kerja. Jadi kata kuncinya cari conjunction dulu. Nah, untuk contoh di sini ada what she is doing is not known. Ini namanya kalimat. Tinggal subjeknya mana. Nah, di sini non clause yang ada adalah what she is doing. Kok taunya ini non clause? Karena polanya conjunction SP. Ya udah, satukan aja. Nah, berarti sudah ketemu. Ini namanya non clause. Kalau ingin tahu kegunaannya apa, jadi subjek atau objek, lihat posisinya. Karena ini posisinya di depan, maka fungsinya sebagai pengganti subjek. Makanya di sini ada kata kerja untuk membuat kalimatnya ini bisa berdiri. Nah, jadi sekarang kita latihan belajar mencari non-clause dulu. Ingat non-clause diawali oleh conjunction SP bisa, atau cara membuat yang kedua conjunction langsung kata kerja. Nah, sekarang urutan dari Miss Vista. Silakan Miss Vista. Non-clause-nya mana? Where she live. Iya, where she lives. Ini posisi non-clause-nya berada di depan atau di belakang? Di depan berarti gunanya jadi pengganti subjek atau objek? Subjek. Subjek, iya, betul sekali. Terus yang kedua, yang ketiga, she know what my name is. Dia tahu siapa nama saya. Dia tahu siapa nama saya. Sekarang Mr. Bambang, silakan Mr. Bambang. Cari non-clause-nya. Cari aja non-clause-nya mana. She know Yang non-clause. Non-clause itu yang polanya what conjunction SP. uh, what my name is. Iya, betul sekali. Itu non-clause-nya what my name is. Sekarang posisi non-clause ini satu kesatuan what my name is di depan apa di belakang, Sir? Di belakang Berarti jadi subjek atau jadi objek? objek. Jadi objek. Nah, kalau kita analisa kan ini subjek, ini predikat, ini namanya objeknya. Tapi objeknya pakai non-clause. Oke, terus berikutnya Mr. Denny cari non-clause-nya. Mana, Sir? Non-clause itu dimulai dari conjunction. Itu cara buat non-clause teori conjunction. Kira-kira yang mana, Sir? Non-clause-nya. Level. Ya, yang mana, Mr. Denny? Ditebak aja nggak apa-apa.
mana yang non clause kira-kira? Oh, ini lagi sibuk mungkin. Kalau enggak Miss Alfiah, silakan Miss Alfiah. I will give whoever gets the best mark a new calculator. Kira-kira mana non clause-nya? Whoever gets the best mark Iya. calculator. Iya, ini posisi non clause-nya di depan atau di belakang? Di belakang. Berarti jadi subjek atau objek? Objek. Kalau itu jadi objek, mana subjek, mana predikatnya? Maksudnya subjek dan Yang predikatnya induk kalimat. Ini kan non clause kan sudah final ya, dia sudah jadi objek. Nah kan tinggal nyari induknya. Mana induk subjeknya? I will give. Iya, subjeknya I, kata kerjanya will give, objeknya itu belakangnya menggunakan non clause. Terus yang terakhir Miss Vista, mana non clause-nya? That is not. Nah, itu bisa ya jadi non clause, tapi yang that ini that bukan penghubung Miss, karena kan kalau yang pola kedua that itu enggak ada kan. Jadi that ini bukan that penghubung, tapi that itu. Nah, ini kan enggak ada kan. Iya. Nah, padahal kalau di soal ini setelah that kan kata kerja. Kalau setelah that kata kerja, maka kalau ini adalah sebuah non clause nggak bisa diaplikasikan karena setelah that itu nggak ada di sini pola kedua kan conjunction predikat nggak ada ini. Nah, tapi dia masuk di pola pertama that ini. Jadi kalau that itu penghubung, maka dia harus ada subjeknya. Tapi kalau pakai that itu nggak ada subjeknya, maka dia bukan that penghubung, melainkan that yang artinya itu. Jadi dia subjek. Nah, berarti yang jadi non clause yang mana? Bukan that ini. What they want. Iya, what they want. Ini posisinya di belakang, berarti gunanya sebagai objek. What they want. Oke, selesai seperti itu untuk materi non clause. Jadi kita harus bisa membedakan yang pola pertama dan pola kedua. Jadi bedanya hanya ada subjek atau tidak setelah conjunction. Nah, nanti di soal bagaimana? Ya, nanti di soal tinggal cari aja pilihan ganda yang ada. Biasanya salah satunya yang muncul. Karena ini adalah soal dua kalimat, maka pastikan nanti ketika mengerjakan soal dilihat dulu apakah soalnya itu pendek atau soalnya itu panjang. Kalau soalnya panjang juga analisa lagi apakah ada kata kerja dua yang muncul di dalam soal tersebut. Kalau ada, berarti yang ada titik-titiknya harus dibuat anak kalimat. Itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Miss Vista, ada pertanyaan? Nggak ada, Mister. Paham kira-kira? Paham. Oke, Insya Allah. kalau paham. Terus Miss Alfiah kira-kira paham, Miss? Paham. Oke, Mr. Bambang dan Mr. Denny bagaimana? Paham, paham. Sedikit paham. Oke. Baik, setelah ini kita akan belajar berlatih untuk menentukan apakah kalimat yang kita lihat di sini benar atau salah. Nah, kalimat itu benar ketika ada subjek, ada predikatnya. Kalau kalimatnya salah, nggak ada subjek, nggak ada predikatnya, atau mungkin double. Karena memang dalam membuat kalimat kan dengan merangkai kata SPOK. Tuh. Tetapi kan kita lagi belajar alternatif membuat subjek ataupun objek dengan non-clause. Jadi nanti hati-hati, kali aja subjeknya itu menggunakan non-clause dan kali aja objeknya menggunakan non-clause.
Yang paling penting kita lihat satu kata per kata itu. Nah, kita lihat nomor 1, ini jawabannya correct. Kalau correct berarti pasti ada subjek dan predikatnya. Di sini dari awal ini adalah kata benda, maka ini namanya subjek. The game show. Subjek sudah ketemu. The game show kontestan ini subjeknya. Kata kerjanya adalah was. Berarti ini kalimatnya sudah lengkap. Tapi di belakang di sini ada objek. Objeknya menggunakan non clause. Maka kita juga harus analisa kali aja objeknya ini pembuatan non clause-nya salah. Tadi non clause yang kita pelajari kan pola kedua. Sekarang kita lihat nih. Conjunction pola kedua juga bisa tadi menggunakan whatever. Setelahnya langsung kata kerja, berarti ini sudah benar non clause pembuatannya. Kita cek apakah whatever memang penghubung pola kedua. Nah, ini iya. Berarti yang nomor 1 jawabannya korek karena memang sudah ada subjek dan juga sudah ada predikatnya. Tetapi objeknya di sini menggunakan non clause, tapi non clause-nya juga pembuatannya sudah benar yaitu conjunction langsung kata kerja. Jadi kita lagi belajar non clause pola kedua ya. Setelah conjunction langsung kata kerja. Terus yang kedua kok salah kenapa? Apakah nggak ada subjek, nggak ada predikat? Nah kita lihat aja. Subjeknya ada yaitu you, kata kerjanya belakangnya itu should find out. Nah, berarti ini kalimatnya sebenarnya sudah lengkap, subjek dan predikat sudah ada. Tapi karena ada objek yang menggunakan non clause, berarti kita harus analisa dulu apakah objeknya itu benar pembuatannya. Nah, tadi pembuatan objek pakai non clause dengan merangkai pertama conjunction, yang kedua predikat. Tapi setelah which di sini langsung ke kata benda, langsung ke objek. Berarti kata kerjanya di sini belum ada. Maka yang nomor 2 jawabannya jadi salah karena objeknya menggunakan non clause, pembuatannya salah. Nah, silakan bisa dikerjakan 3 sampai 10. Yang pertama cari non clause-nya aja dulu. Nah, mana non clause-nya? Kalau sudah digaris kayak gini. Cara membuatnya sudah benar belum? Conjunction langsung kata kerja. Kalau sudah ya udah. Kalau sudah tinggal dilihat posisi non clause. Kalau di belakang ini jadi objek. Berarti depan harus sudah ada subjek dan predikat. Cari non clause-nya yang mana. Nah, kalau benar kasih tanda C, correct. Kalau salah ya kasih tanda I atau incorrect. Kalau nomor 3, Mr. Rahmat kira-kira bisa menemukan non clause-nya belum kira-kira? Cari aja non clause-nya dulu. Non clause itu cara pembuatannya diawali dari conjunction dulu. Karena kita belajar non clause pola kedua, nanti setelah conjunction dicek apakah langsung ke kata kerja tidak. Kalau langsung, berarti itu pembuatan non clause-nya benar. Untuk Mr. Bambang dan Mr. Setiawan nanti tinggal cari dulu aja non clause-nya aja, belajar itu dulu. Tinggal lihat posisi non clause-nya di mana nih, depan atau di belakang gitu.